Oke, selamat siang teman-teman Patriot. Jadi sekarang tim Ekspedisi Patriot UI sedang berada di Kampung Domande bersama Bapak Sekretaris Kampung, Pak Reki. Selamat siang, Pak Reki. Selamat siang. Oke, jadi kita di sini akan bertanya seputar transmigrasi lokal bersama teman-teman juga tentunya. Karena kita tertarik banget, Pak, untuk belajar tentang bagaimana transmigrasi lokal tuh awalnya tercetuskan di Domande. Gitu, Pak. Di Bapak sebagai sekretaris kampung, menurut Bapak bagaimana Pak? Proses di sini tuh udah sampai tahap apa sekarang? Baik. Ya, memang program ini sebetulnya sudah sejak lama ya Ya. diinginkan untuk pembangunan. Ya. Pada intinya awal itu masyarakat Domande ini kan butuh punya rumah yang layak huni. Kami coba berupaya mengusulkan lewat program-program pemerintah daerah. Ya, kalau kami lewat PU, yang kami boleh dapat itu minimal 5 buah ini. Kami coba dengan dana desa pun kami belum mampu untuk memenuhi seluruh masyarakat yang ada di Kampung Domande. Nah, sehingga kami ajukan lewat program transmigrasi. Ternyata di sana ada bagian untuk kami bisa dapat bantuan promosi lewat program transmigrasi lokal. Itu yang saat ini kami proses mulai dari pendataan, mulai dari pengukuran, pendataan, dan akhirnya juga anggarannya boleh tersalurkan untuk pembangunan di tahun ini. Jadi tahun ini kami ya berterima kasih kami boleh dapat sebanyak 100 rumah untuk masyarakat di Kampung Domande. Gitu. Berarti untuk timeline dari pengajuan sampai saat ini realisasi itu mungkin ada 1 tahun itu ada Pak? Oh, lebih. Lebih, dengar-dengar Kami- dari 2011 ya Pak? Kami memulai dari tahun 2011. Oh, Mulai dari 2011. lokasi kami coba mengukur, mengajukan, kemudian ya sampai dengan tahap kami ke Jakarta. Oh, sampai ke Jakarta, Pak? Sampai ke Jakarta, kami ke Jakarta untuk langsung ke Menteri Oke. di tahun 2019. Itu berarti awalnya tanah yang dilepas dari warganya sendiri yang mengajukan, Pak. Iya, dari masyarakat sendiri mengajukan. Kalau boleh tahu berapa luas, Pak? Luasan yang untuk pemukiman ini kurang lebih 24 hektar dan ada 100 hektar untuk persawahan dan sawah, taman usaha. Memangnya kalau awalnya itu kondisinya seperti apa, Pak? Sampai akhirnya masyarakat Domande itu perlu yang namanya trans lokal. Iya, itu tertarik karena kami coba mengusulkan untuk perumahan masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Kami coba mengajukan, tapi memang dengan kondisi keuangan daerah kan tidak memungkinkan untuk membangun satu daerah dengan anggaran daerah satu kampung dengan anggaran daerah yang terbatas. Tadi saya katakan bahwa maksimal itu 5 unit yang bisa dibangun. Sementara jumlah penduduk Domande itu ada 100 lebih kakak yang belum memiliki rumah yang layak, gitu. Sehingga kami berterima kasih kebetulan lewat Kementerian Transmigrasi punya program perumahan ini untuk apa namanya untuk trans lokal, sehingga kami coba mengusulkan ya bersyukur di tahun ini kami dijawab. Ini prosesnya cukup panjang. Iya. Kebetulan ya 2011 sampai dengan 2025 ini. Di 2019 kami sudah mendapatkan jawaban, cuman karena pada saat itu kami dihadapkan juga dengan COVID kan, Iya. 2019 sampai 2024 itu kan, itu masih anggaran dipangkas untuk COVID. Sehingga ya bersyukur akhir 2024 terrealisasi untuk 2025 ini kita bisa eksis di tahun ini. Berarti artinya sebelum adanya transmigrasi lokal, selain mereka butuh rumah yang layak huni, berarti di sini ada kakak yang satu rumahnya dihuni mungkin 4 sampai 5 ya yang Pak? sampai dengan 5 kakak yang ini. Tapi kalau boleh tahu Pak, jadi kan karena ini 100 kakak kan jadi penasaran ya Pak, apakah itu semua ada orang yang
satu rumahnya lebih dari 4 kakak atau memang rumah yang 1 kakak tapi belum layak boleh ditransmigrasi lokalkan gitu? Iya, Itu begitu. juga diperbolehkan Pak? tadi? Diperbolehkan. Oh, Jadi kan Syaratnya harus beda kakak gitu ya Pak? iya gitu. Jadi mereka yang memang di satu rumah itu ada sampai 4 kakak, ada yang 5 kakak, itu ya yang mereka dipecahkan ke transmigrasi lokal seperti itu. Itu kan tanahnya 24 hektar ya Pak? Itu Itu- dibangun untuk berapa rumah berarti? Di dalamnya kami bangun sekitar kurang lebih 100 kurang lebih 20 lebih hektar ya untuk pemukiman dan pasun. Di situ ada tus-tus sekolah, ada kantor UPT, KUPT ya, ada juga balai kampung, ada juga perumahan petugas, ada gudang penyimpan barang, itu di dalamnya. Jadi kita realnya saya tidak hitung ya, saya tidak, karena saya tidak pegang data ya. iya. Tapi kalau luasan arealnya seperti itu minimal dia paling tinggi, dia kurang lebihnya tuh 24 hektar Iya. Bangun pemukiman baru untuk gitu ya? pemukiman baru. Tadi saya dengar 100 hektar itu untuk lahan usaha. Lahan usaha mereka. Itu berarti terpisah dari yang 24 hektar itu Pak? Iya terpisah. Kan tidak bisa di satuan itu kita bangun Iya. lahan usaha kan. Iya. Di mana-mana kan seperti itu. Iya. Mana ada satuan unit pemukiman pasti ada lahan usaha duanya. Iya. Lahan usaha dua kan tuh pasti di luar dari satuan unit pemukiman. Pemukimannya. Untuk lahan usaha 2 berarti diolahnya secara komunal atau sendiri Pak? Secara komunal. Komunal. Itu gimana Pak sistemnya? Iya, di Dan itu sini. sistemnya kan pemilik dusun kan dia bagikan ke warga yang ditempatkan di transmigrasi lokal. Berarti untuk ini tak, jadi kan pelepasan lahannya kan sekitar 24 hektar ya Pak. Iya, Kan biasanya tiap daerah transmigrasi baru yang akan dibuat itu kan perlu persetujuan warga ini Pak. Jadi pemilik tanahnya kan juga beda-beda warga itu Pak. iya betul. Nah, Betul sekali. Mekanismenya dari Dumandi ini seperti apa Pak? Oh itu sudah lewat perembukan, lewat rapat kan sudah dirembuk, dibicarakan bersama lewat adat. Ya, kemudian ke kami pemerintahan sudah diputuskan. Jadi pembagian lahan pembagian ini kan nanti kembali kepada pemilik dusun ini, pemilik tanah. Tapi sudah dimintakan datanya, jadi nanti mereka yang tentukan siapa di mana. Oh, berarti sudah ada kesepakatan, udah ada ibaratnya upacaranya sudah ada. Jadi nanti rencanakan besok itu pemilik dusun membagikan dulu. Iya. Selebihnya dari itu sisanya pemerintah yang mengatur. Ini itu rencana ke depannya. Berarti tanahnya itu masih milik warga gitu Masih ya, Pak? milik warga. Cuma dibangunkan Cuma perumahan. dibangunkan perumahan. Karena di dalam situ ada pemilik dusun yang punya keluarga yang ditempatkan begitu. Kalau dari Kementerian Transmigrasi atau Dinas Transmigrasinya Pak, itu kira-kira ada nggak mungkin rules yang harus ditaati gitu Pak, aturan-aturan yang harus Ada, Syarat-syarat. ada syarat-syarat. mungkin tidak boleh diperjualbelikan Iya, kah? seperti Atau itu. seperti apa? Di Itu dalamnya ada kan itu. apa aja Pak yang Ada MOU nanti biasanya. Setelah itu kami buatkan tubuh perjanjian prasasti akan ditandatangani di sana. Jadi ada perjanjian yang tidak diperjualbelikan. Jadi tanah itu diberikan untuk pemilik warga di setempat ini memiliki tanah itu sampai seumur hidup begitu. Sampai beranak cucu tapi tidak diperjualbelikan. Iya. Kan kalau yang 24 hektar itu berarti tadi pemiliknya beda-beda ya Pak? Kalau Beda-beda. yang lahan usaha itu yang 100 hektar itu pemiliknya punya Ada juga beberapa marga di dalamnya. Oh. Tapi yang paling mayoritas yang di sawah itu marga Balagaise. Yang bertani gitu Pak. Ya, yang punya lahan, Iya. yang punya tanah untuk dasar lahan sawah. Gitu. Izin Bapak, di sini kira-kira ada nggak ya persoalan yang penerimaan manfaatnya itu belum terdaftar secara administrasi gitu Pak? Tapi misalnya sudah berkeluarga tapi belum Ada sih, terdaftar secara ada. administrasi, itu bagaimana? Ya, ya sebetulnya kalau dari aturannya kan, Tidak boleh. Iya, tidak boleh ya. Tidak boleh. cuman kita kembali kepada musyawarah, sepakat ya. Jadi,
kesepakatan di kampung. Hmm. Kalau dari aturan sih memang tidak boleh kan, harus menikah, punya surat nikah, punya kartu keluarga kan, Iya. gitu. Kalau Tapi kesepakatan di di sini sini gimana Pak? gimana Pak? Cuman karena ada kesepakatan, karena mereka ini kan sudah berkeluarga tapi masih di dalam satu rumah, sementara sudah beberapa keluarga di dalamnya, jadi mereka ini harus dipisahkan kan. Berarti diurus administrasinya gitu. Administrasinya diurus, itu kan minimal punya kartu keluarga dulu kan. Iya. Dalam hal ini mungkin dinikahkan gitu ya Iya, Pak. dinikahkan gitu. Untuk sementara selama ini kita mesti jalan sesuai dengan kesepakatan sambil berproses kan. Sambil berjalan. Untuk pembangunannya ada berapa tahapan Pak? Tahapannya 2 tahapan. Wah, bertahan. Tahapan pertama sekarang ini dengan pasung, nanti tahapan berikutnya ada. Iya. Tahapan berikut 100 sih. 100 unit lagi. Iya. Itu di tahun depannya, Pak. Itu di tahun depan. Berarti sistemnya sama Pak, kayak membuka 24 Sama. hektar ini. Iya. SP baru gitu ya Pak? SP baru. SP baru. Berarti dulu Pak sebelum ke Kementerian Transmigrasi kan Bapak ke PU dulu, ke Iya. cari-cari program. Cari-cari program. Sampai itu. dengan transmigrasi itu apakah ada campur tangan dari mereka yang mencari bapak kah? Maksudnya yang, Maksudnya ini atau yang bapak yang murni kesana? kami sendiri. Itu murni dari kami sendiri. Konsep itu muncul dari kampung, dari pemilik dusun. penginisiat Ya, Mengai- inisiatif menginisiasi. kita sendiri. Ya. Kami coba rembuk dengan ketua dusun, dengan ketua adat. Ya sudah disepakati untuk lokasi yang dibangun. Itu yang kami ajukan. Yang kami ajukan langsung tidak kemana-mana, langsung ke Kementerian Transmigrasi. Awalnya setelah kami ajukan itu, kan hutan ini dijadikan hutan lindung dari tempat ini. Oh. Ini kami dijaring ke atas. Kehutanan nggak izinkan lokasi ini untuk pemukiman. Harus kami pindah ke atas kan. pindah ke atas itu dalam artian seperti apa Pak? Maksudnya? Tempatnya jauh dari sini, Oh, kurang lebih 10 kilo dari sini. Jauh lah. iya jauh. Terus kalau kawasan ini dilindungi, cara meminta izinnya? Ya kami proses sampai ke Jakarta itu. Oh, yang Bapak bilang ke yang kami Jakarta ke itu Jakarta. ke Kementerian Kehutanan. Iya, Oke. di sana lah kami minta persetujuan dari kehutanan untuk ini dibuat. Kalau misalnya nanti ini sudah terbangun gitu Pak, udah mau hampir serah terima gitu ya Pak. Nah mereka tuh belum dinikahkan gitu, belum ada administrasinya itu bagaimana Pak berarti? Iya, memang kalau secara kesepakatan kemarin kan diberikan saja kan. Diberikan. Dusunnya itu dikasih Sambil berjalan ya Pak. sambil berjalan. Walaupun sudah terima rumahnya juga belum administrasinya belum lengkap nggak apa-apa. Nggak gitu ya? apa-apa. Itu menurut kalau kami sih dari tuan dusun, cuman yang nanti proses ini kan dari administrasi pemerintahan kan dari kementerian. Nah ini yang kami lagi coba mencari solusi gitu. Iya. Bagaimana bisa tidak berseberang ini aturan gitu. Karena jangan sampai memang kami seperti ini, tetapi kalau dari kementerian seperti itu ya pasti kan beda. Cuman kami berharap ada kemudahan karena ini awal dari semua proses pembangunan transmigrasi lokal Domande ya. Iya. Mungkin ini diberikan kemudahan untuk kami dan diistimewakan dulu untuk Domande. Selebihnya dari situ kami akan upayakan administrasi yang betul-betul tertata baik. Iya. Mungkin beranjak ke Domande Pak. Jadi sebenarnya di sini adakah kelembagaan ekonomi gitu Pak yang sudah ada gitu mungkin? Oh di sini kami punya Gapoktan. Gapoktan. Selain itu Pak, Kemudian ada kami juga punya Brigade Pangan. ada pangan. Itu yang sementara berjalan. Juga kami sudah punya kelompok nelayan. Oh, kelompok nelayan pun ada. Nah itu yang kami masih membutuhkan peralatan. Iya. Kalau dari Gapoktan itu kan gabungan kelompok tani ya Pak? Itu gabungan kelompok tani dari Berapa kelompok? 7 kelompok tani. Jadi kan begitu. Kalau seperti Bungkam gitu belum ada Pak. Kan baru terbentuk. Baru terbentuk di tahun ini. Baru tahun ini anggarannya memang sudah ada, cuman kemarin lagi kami lagi proses yang namanya ADRT dan juga akta pendirian. Oh. Ya masih dalam proses.
Kalau anggarannya sudah kami siapkan 100 juta. Yang Di bungkamnya itu. iya, kalau akta pendiriannya sudah jadi, berarti sudah bisa berjalan. Rencananya apa Pak yang dibungkam usaha? Kalau usaha bungkam sini yang pertama itu kita usaha nelayan tangkap. Hasil nelayan ya kan. Hasil nelayan dan pertanian. Orang pertanian juga kan untuk memulai bertani itu kan biayanya cukup besar ya, Mas. Betul. Di sini kalau permodalan, Pak, itu biasanya kelembagaan ekonomi itu turut membantu di situ enggak? Atau ada orang yang meminjamkan gitu? Kalau untuk sementara ini berjalan masih dari dinas yang memberikan modal Modal seperti pupuk, untuk pembelian benih ya. pupuk, benih dan juga sampai dengan BBM. Untuk alat-alatnya Pak? Alat-alatnya pun demikian Oh, dari dinas semua, dari Pak? dinas. Dinas Dinas Gapoktan atau gimana, Pak? Dinas yang Kapotan. Jonder, Ya, ada komben itu. komben. Berarti di sini ada, Pak. Ada. Berapa unit, Pak? Kami kalau di sini kami sudah jadinya ada 2 dari satu dari Brigade Pangan 1, Jonder 1 sama komben. Satu dari kelompok petani sendiri. Terus ada yang baru datang lagi itu dari kelompok tani baru lagi. Itu dari barat di sini aspirasi. Oh, Aspirasi. aspirasi DPR kah? DPR. Oh, Jadi mencukupi ya, Pak, untuk Ya alat-alat cukup sih kalau alat pertanian. Sudah punya, kalau hitung-hitungan kami donor sudah 3. Berarti itu sistem Pemain 2. nyewa juga. Kalau untuk sementara sebetulnya kami kan brigadir, kami perlu harus disewakan. iya. Cuman dengan keuangan di sini kami melihat, wah, ini kan kami cuma bantu aja dulu. Oh, berarti Kami artinya juga sukarela ya, Pak? Iya. Kami juga tanam di dalamnya, jadi kami bantu dulu. Gratis, Pak, berarti di sini. Ya, Gratis di sini, Jonder dan komben. Gratis. Luar biasa. jadi kami kan berusaha. Satu-satunya kampung yang menggratiskan Iya, Jonder dan komben. Jonder untuk komben baru datang. Kalau Jonder kami kerjakan hanya yang kami ambil anggarannya itu dari dinas yang anggaran yang diberikan ke petani. Kan? Itu yang dipotong dari BBM dan untuk upah operator. Kalau Jondernya tidak. Berarti untuk modal penanamnya relatif lebih murah ya dibanding. Lebih murah. Luar biasa. Nah, kalau penggilingan di sini bagaimana, Pak? Pengen kami belum punya. Oh, belum ada. Menggilingnya di luar domain. Harus ke Kumbe. Oh, jauh. Jauh. Jauh, Pak. Mereka kan berharap ke depan ya mudah-mudahan sini kami bisa punya gitu. Berarti melalui bungkam juga ya, Pak? Iya. Untuk penjualan berarti langsung di penggilingan atau kumba itu Pak? Iya. Untuk sementara ini masih sebatas untuk makan sendiri. Oh, konsumsi pribadi. Sedikit pribadi. Karena luasan area tanam petani kan belum sampai hektaran, masih 1/4, ada yang setengah hektar. Kalau untuk kampung wilayah Domande ini sendiri komoditas utamanya apa, Pak? Kalau Domande sebenarnya komoditas utamanya itu sagu dan kelapa. Oh, Kan makanan sehari-hari mereka itu sagu. Ya. Sampai sekarang masih sagu Sampai masih. sekarang masih dibutuhkan. tapi tetap ada wilayah sawahan juga, Pak, Ada. di sini. Dan semakin berkembangnya zaman kan pasti mereka akan ke nasi. Ya, betul. Enggak itu dengan adanya program ini kami usahakan bisa petani atau masyarakat kami yang lokal ini dan juga masyarakat umum yang ada bisa bertanam seperti tanam padi. Oh, berarti lahan usaha duanya dipakai untuk tanam padi. Tanam padi. Nah, kalau untuk perikanan, meskipun tadi memang lebih banyak orang dari Makassar yang nelayan, Pak. Ya. Kalau di sini orang-orang di sini nelayannya itu paling banyak apa sih, Pak, ikannya, Pak? Di sini paling banyak ikan rawa ya, ada ikan rawa. Terus juga memang ikan laut ada juga. Tetapi yang paling dominan mereka di sini udang. Udang. Udang paling banyak memang. Jadi begitu. Ikan juga ada sih, cuman kemampuan kita kan terbatas. Kita tidak bisa seperti yang nelayan-nelayan yang punya peralatan lengkap. Mereka paling ibarat di sini kan jaring patok gitu. Menjaring.
patok sampai batas leher gitu, air surut diperiksa, kalau dapat ya itu dijual. Berarti yang punya kapal tuh orang-orang luar, Pak? Orang luar. Luar. Penjualannya sampai mana Kak di dalamnya? Ada pembeli juga di sini, ada yang membeli. Beli lalu dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar. Jadi yang intinya itu apa namanya, nelayan ini kayak kami potensi ikan di Domande paling banyak, Nah, paling besar. Iya. Cuman kekurangan masyarakat di sini kan tadi sih bilang tidak punya peralatan. Iya. akses pasar paling dekat di sini mana, Pak? Paling dekat Kurik. Kurik. Jauh juga. Itu aja jauh. Berarti artinya kendala terbesarnya tuh di distribusinya ya, Pak? Dari distribusinya. Iya. Hasilnya saja sudah ada aja gitu. Tapi pendinginnya belum ada. Pembeliannya belum ada. Kemudian alat tangkap seperti nelayan-nelayan yang kita dari luar kan lengkap. Kami itu kan mereka punya semang, kapal gitu. Kalau petik nelayan kita kan kalah dengan mereka. Mungkin beranjak dari Share sedikit. komoditas, Pak, kami balik lagi ke Translokal. Nah, terkait dengan Translokal kan untuk Kampung Domande ini semua isinya orang asli Papua dengan 7 marga begitu tadi ya, Pak. Lalu tadi Bapak bilang emang dalam prosesnya itu memang musyawarah mufakat. Nah, kami ingin tahu kalau misalnya di kasus di tempat-tempat lain itu kan ada kayak sekitar tumpang tindih lahan dengan masyarakat Trans atau bagaimana. Nah, kalau di ke Kampung Domande ini kondisinya seperti apa, Pak? Konflik Kalau mengenai lahan. di Domande kan jelas lahan ini. Di sana pasti keluarganya yang punya lahan, Iya. yang punya dusun, itu yang ditempatkan. Jadi jelas gitu. Pemiliknya jelas. Pemiliknya jelas. Dan ada suratnya itu, Pak. Ya nggak ada surat juga, karena ini kan Adat. adat ya. Iya. Itu udah jelas. Contoh saya punya saudara banyak. Lahan yang ada sih punya. Tinggal dibagikan saudara saya yang belum dapat rumah. Itu yang terjadi di zaman seperti itu. Berarti mungkin izin mohon maaf, Pak, perseteruan antara adat terkait lahan itu jarang terjadi boleh tidak? Jarang terjadi sekarang. Dan ini kan sudah disepakati bersama. Iya. Lahan ini sudah dibagi-bagi memang. Jadi kalau besok kalau sampai terjadi perseteruan seperti tidak. Karena Tidak, Pak. sudah ada Sudah perjanjiannya sudah sesuai dengan mekanisme adat ya, Pak, ini. Sudah yang Batas lahannya berarti sudah hafal Mas? sudah semua apa gitu. Sudah saling Orang- tahu ya, Pak? Iya gitu. Ini kan orang Domande sendiri, Iya. bukan orang dari Jawa. Iya. Orang Domande sendiri yang pindah ke tempat yang baru gitu. Lagi dusunnya juga, dan lokasinya juga dusunnya dia gitu. Hanya memang ada beberapa keluarga yang tidak punya lahan di sini. Itu dari keluarga yang punya dusun diberikan. Oh. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Gitu. Jadi kalau dari Kementerian Transmigrasi, Pak, kan udah dibikinkan satuan pemukiman baru itu. Iya. Nah, lahan itu tuh nanti akan bersurat kah atau memang tetap dipelihara sesuai dengan adat aja, Pak? Saya pikir sesuai dipelihara sesuai dengan adat saya. Dan itu memang sudah disepakati semua. Hanya yang menjadi bukti kita kan nanti di perjanjian kita waktu peresmian. Di situ kan ada nanti penandatanganan itu. Prasasti. Prasasti perjanjian. Di situ ada perjanjian-perjanjian yang akan dituangkan. Seperti itu ya. Oke. Berarti kalau dari kementeriannya juga tidak masalah ya, Pak? Seperti itu. Sekarang kembali ke kementerian. Iya. Kalau administrasi pemerintahan kan jelas. Iya. Itu pasti ya kan. Itu Kalau dulu. andai kata diminta untuk harus ada suratnya, gimana, Pak? Berarti harus diproses. Gitu? harus Ini memang diproses. harus diproses. Jadi ya Harus proses. berdampingan Iya. adat juga dengan Ada adat administrasi. seperti itu. Mm-mm. Berarti Begitu. nunggu MOU-nya juga ya Pak? Iya. Iya. Nanti lewat MOU nanti. Ke depan kan ada. Sudah jadi konsep kemarin, sudah dikonsepkan oleh kementerian sendiri. Nanti itu akan dibicarakan pada saat mau peresmian. Peresmian. Ya, mungkin dari kami itu saja, Pak. Terima kasih, Makasih atas sharing-sharingnya. bincang-bincangnya yang sangat Terima kasih. bermanfaat ini, Pak. Oke, sekian dari kami tim Patriot UI Solar. Oke. Sampai jumpa teman-teman.